Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat dan siap untuk mengikuti kegiatan belajar untuk hari ini. Bersama saya Meutiana Hrisya dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, oke adik-adik, jadi kembali lagi bersama kakak hari ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk persiapan TKA untuk matematika SMA ya. Dan hari ini kita akan membawakan materi untuk program linear. Nah, untuk program linear ini sendiri itu untuk bagian yang pertama kakak sudah ada videonya di sebelumnya ya. Coba cek di channel YouTube di Smart School. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk program linear bagian kedua. Oke, kita lanjut saja langsung. Nah, di sini untuk program linear di bagian yang pertama kita sudah banyak membahas terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang seperti ini ya, ini kemarin di video pertama sudah banyak kita bahas. Contohnya seperti ini. Nah, fungsi ini juga, pertidaksamaan ini juga, itu biasa juga disebut sebagai fungsi syarat atau fungsi kendala. Di mana fungsi syarat atau fungsi kendala ini karena dia merupakan syarat-syarat atau batas-batas untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi pertidaksamaan yang ada pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, itu disebut juga sebagai fungsi syarat atau fungsi kendala. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, selain itu ada juga yang dimaksud dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Di mana fungsi objektif atau fungsi tujuan ini adalah model matematika dari tujuan yang diharapkan oleh sebuah persoalan atau permasalahan. Jadi fungsi objektif ini juga biasa disebut dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuan apa yang ingin kita capai dari syarat-syarat kendala yang diberikan. Seperti itu. Biasa dinotasikan seperti ini ya. Fx, Y itu sama dengan AX tambah BY. Di mana AX dan BY di sini, A dan B di sini itu sebagai koefisien, X dan Y itu sebagai variabel. Seperti itu. Oke, biasa juga dinotasikan Fx ini itu sama dengan Z ya, disingkat langsung Z. Atau Fx itu Fxy itu sama dengan Z. Nah, ini simbol pernotasian saja untuk di fungsi objektif itu sendiri. Nah, oke, kemudian di fungsi objektif ini kita akan banyak membahas untuk mencari nilai optimum, di mana nilai optimum itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian setelah itu kita baru untuk memodelkan dan menyelesaikan soal-soal pada program linear. Nah, oke, langsung saja kita masuk untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, nilai maksimum atau nilai minimum ini dapat dicari melalui titik yang menyebabkan nilainya itu maksimum atau minimum di daerah penyelesaiannya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, strateginya itu ada dua, yaitu bisa mencari dengan cara garis selidik atau menggunakan titik pojok. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini kita menggunakan garis selidik. Nah, garis selidik itu apa? Yaitu garis yang dibentuk dari persamaan garis fungsi objektif untuk menyelidiki nilai optimum. Nah, misalnya di sini kita mempunyai fungsi kendalanya atau fungsi syaratnya. Di sini ada 4 ya, pertidaksamaan. Nah, di bagian yang pertama itu kita sudah banyak membahas bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari fungsi-fungsi ini, dari pertidaksamaan ini. Nah, jadi kalau adik-adik belum lihat di video pertama, boleh dicek video pertama dulu ya untuk bagian yang pertama untuk bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari
fungsi-fungsi ini, dari sistem pertidaksamaan ini. Oke, nah di sini kakak langsung munculkan saja gambarnya. Di sini seperti inilah daerah himpunan penyelesaian dari fungsi syarat yang ada di sini. Misalnya X tambah Y kurang atau sama dengan 4. Ini semua garis-garisnya ya. X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian X lebih besar atau sama dengan 0. Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaiannya itu yang ada di sini ya. Ini yang tidak terarsir atau biasa disebut juga dengan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Jadi, daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di dalam sini. Oke. Nah, kemudian misalnya diberikan fungsi objektif itu seperti ini ya, f x, y sama dengan 2x tambah y. Jadi fungsi tujuan kita atau fungsi objektif kita itu adalah 2x tambah y. Nah, bagaimana menentukan garis selidiknya? Itu bisa kita menggunakan ini ya, kita modelkan kembali 2x tambah y sama dengan k. Nah, bagaimana menentukan ini untuk nilai k sebarang ya. K sembarang, kemudian kita menentukan nilai k di sini itu bisa dengan menggunakan KPK dari masing-masing koefisien yang ada pada variabel-variabel ini. Di sini koefisiennya 2 dan 1, berarti KPK-nya itu adalah 2 ya, karena 2 kali 1. 2 dengan 1 itu sama dengan 2. Nah, maka kita menggunakan K sama dengan 2 di persamaan ini. Oke. Nah, kemudian di sini di sini kakak lanjutkan untuk gambar barunya ya. Jadi di sini sudah ada garis merah. Sudah ada garis merah atau garis selidik. Inilah yang dimaksud dengan garis selidik. Tadi kita sudah menentukan persamaan barunya untuk garis selidik ini, di mana persamaannya itu adalah 2x tambah y sama dengan 2. Nah, bagaimana menentukan garis selidiknya ini? Ya kita coba saja, misalnya tadi kita punya 2x tambah y sama dengan 2. Kita misalkan untuk x-nya 0. Untuk x 0 berarti y-nya sama dengan 2. Maka titiknya adalah 0,2. Kemudian kalau y-nya 0, berarti kita substitusi masuk ke sini. Berarti kita akan mendapatkan 2x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2/2 atau sama dengan 1. Maka titiknya adalah 1,0. Maka di sini kita mempunyai titik 1,0 dan 0,2. Maka dari dua titik ini itu kita hubungkan dan membentuklah garis selidik atau garis yang merah ini. Nah, ya, dari persamaan 2x tambah y sama dengan 2. Oke, jadi gitu cara untuk menentukan garis selidik. Yang pertama kita menentukan dulu nilai k-nya. Nilai k-nya bisa ditentukan menggunakan KPK dari koefisien masing-masing variabel ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan KPK-nya, nilai KPK-nya, maka kita menentukan garis selidiknya dengan cara masukkan ini ya, menentukan garis persamaan garis, menentukan garis linear menggunakan titik x, 0 dan y, 0. Maka kita akan mendapatkan titiknya. Setelah kita dapatkan dua titiknya, maka hubungkan kedua titik tersebut, maka itulah yang menjadi garis selidik pada fungsi objektif ini. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini berarti kita mempunyai tadi ya, ini garis selidiknya. Nah, garis selidik di sini itu berfungsi, itu bisa digeser ya untuk mencari nilai optimum dengan garis selidik. Maka garis selidik ini itu bisa digeser atas bawah atau kanan kiri. Nah, di mana nantinya misalnya kita mau menentukan nilai maksimum dari DHP ini, maka kita menggeser garis selidik ini itu dengan
dengan gradien yang sama kita geser ke kanan, di mana dia menyentuh titik pojok yang terakhir, maka itulah untuk nilai maksimumnya. Misalnya kita geser garis ini ya, ini nih. Oke, kita geser ke kanan, daerah yang terakhir yang disentuh oleh garis selidik ini, yang masih dalam DHP atau daerah himpunan penyelesaian, itu di titik 4,0 ini ya, di titik 4,0. Nah, kemudian kalau kita mau mencari nilai minimumnya, maka kita geser ke kiri di mana dia menyentuh daerah himpunan penyelesaian yang terakhir, maka itulah daerah minimumnya. Seperti itu, di mana daerah minimum di sini, nilai optimum di sini itu dia menyentuh 0,0. Nah, berarti kita sudah mendapatkan titik dari nilai maksimum dan nilai minimumnya kan? Oke, berarti kita sisa substitusi titik-titik ini ke dalam fungsi objektif yang kita punya. Nah, maka kita coba substitusikan. Ini berarti 2 kali 4, X-nya 4 ya, ditambah dengan 0. Maka kita akan memperoleh 4 kali 2 atau 2 kali 4 itu sama dengan 8. Ini kita substitusikan 2, 0 tambah 0, berarti 0. Maka nilai maksimum dari fungsi objektif ini dari daerah himpunan penyelesaian ini itu adalah 8 dan nilai minimumnya itu adalah 0. Nah, jadi begitu untuk menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Oke. Kemudian kita coba lihat selanjutnya bagaimana menentukan nilai optimum menggunakan titik pojok. Oke. Jadi misalnya di sini kita mempunyai daerah himpunan penyelesaian seperti pada gambar. Nah, kemudian kita sudah mengetahui masing-masing dari nilai-nilai titik pojok dari DHP ini ya. Kita sudah tahu bahwa titik A itu 0,0, titik B 0,3, C 2,2, dan D 4,0. Itu. Kemudian kita mempunyai fungsi objektifnya, misalnya fungsi tujuannya yang kita mau capai yaitu 2X tambah Y. Nah, dengan menggunakan titik-titik yang ada di sini, nah, kita langsung substitusikan saja. Kita coba substitusikan semua titik-titiknya mulai dari titik A. Berarti titik A itu 0,0. Berarti kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke dalam sini ya, variabel sini. Berarti kita memperoleh nilai 2 kali 0, 0, tambah 0, berarti nilainya tetap 0. Kemudian yang kedua, ini titik A, ini titik B. Titik B itu 0,3. Oke, di sini kita substitusikan 0 kali 2, 0 tambah 3, berarti 3. Kemudian yang C itu titiknya 2,2. Oke, kita substitusikan 2 kali 2, 4 tambah 2, berarti 6 ya. Oke, 6. Dan titik D itu 4,0. Kita substitusikan 4 kali 2, 8 tambah 0, 8. Nah, dari sini kita langsung bisa melihat yang mana nilai maksimum dan yang mana nilai minimum untuk daerah himpunan penyelesaian pada gambar ini. Maka nilai minimumnya itu yang ini ya, ini nilai minimum. Dan ini yang nilai maksimum. Nilai maksimum. Oke, jadi itu untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, jadi untuk menentukan nilai optimum, tadi ada 2 ya. Bisa menggunakan garis selidik
bisa juga menggunakan titik pojoknya. Garis selidik kita berarti harus mencari garis selidiknya dulu menggunakan fungsi objektif yang ada. Menggunakan fungsi objektif, kita cari nilai KPK-nya dari masing-masing koefisien fungsi objektif itu, kemudian kita membentuk persamaan garisnya atau garis linearnya. Nah, kemudian untuk menggunakan titik pojok, dengan menggunakan titik pojok, kita bisa langsung menggunakan titik-titik ini untuk disubstitusikan ke dalam fungsi objektif, seperti itu. Nah, kemudian kita coba cek konsep yang pertama di sini. Diketahui daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan seperti pada gambar, dan yang kita mau cari adalah nilai maksimum dari fungsi f(x,y) sama dengan x kurang 3y. Jadi fungsi objektif kita yaitu ini ya, x kurang 3y dari gambar ini. Nah, di sini kita lihat gambarnya, dari titik-titik pojoknya itu sudah diketahui masing-masing titiknya ya. Berarti kita coba untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa coba menggunakan cara yang kedua tadi, itu menggunakan titik pojok. Jadi kita bisa langsung substitusikan, berarti titik A-nya kita peroleh, titiknya itu adalah 0,3. Oke, kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan ini, objektif ini, berarti 0 dikurang 3 kali 3, 9, berarti negatif 9. Yang B itu titiknya 3,0. Oke, berarti kita substitusikan 3 kurang 3 kali 0, 0 berarti 3. Oke, dan yang Charlie, yang C itu F6,0. Substitusikan 6 dikurang 3 kali 0, 0 berarti 6. Oke, di sini kita sudah melihat masing-masing untuk nilai dari titik pojok ini ya. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa nilai maksimum dari fungsi ini berarti nilai maksimum, hanya nilai maksimum yang dicari. Berarti yang ini ya, yang dimana titiknya itu terletak di C 6,0. Berarti jawabannya yang B ini. Oke. Nah, oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui titik pojok daerah penyelesaian pada gambar. Nah, ini titik pojoknya juga diketahui. Kemudian manakah yang menyebabkan fungsi objektif f(x, y) itu sama dengan y kurang 2x-nya itu minimum. Jadi kita mau cari di manakah titik-titik dari titik-titik pojok ini yang merupakan nilai minimum dengan fungsi objektif yang kita punya y dikurang 2x. Oke, sama dengan yang tadi, kita coba langsung substitusikan. Berarti untuk titik A 0,6 ke fungsi objektif ini, berarti ini terbalik ya, jadi hati-hati. Ini untuk yang di depan itu x, ini y. Berarti y-nya di sini 6. 6 dikurang 2 kali 0. Berarti menyisakan 6. Yang B itu titiknya 0,2. Oke, kita substitusikan. Y-nya 2. Kemudian dikurang 2 kali 0. Berarti 0. Berarti 2 kurang 0, 2 ya. Oke, dan yang C itu 2,0. Oke, Y-nya 0. X-nya 2. Berarti 2 kali 2, 4. Ada tanda negatif, berarti negatif 4. Karena di sini 0 dikurang 4 berarti negatif 4 ya. Oke, berarti karena kita mau mencari nilai minimum itu
ada di sini ya, di negatif 4, di mana titiknya itu titik C 2,0. Berarti jawabannya yang Charlie ini. Oke. Oke, untuk menentukan nilai minimum diketahui titik-titik pojoknya. Oke. Kita coba lanjutkan. Nah, di sini kita coba lihat permasalahan yang lain. Ini kita mencari nilai optimum dengan menggunakan titik pojok. Artinya, kita harus mengetahui titik pojok dari masing-masing titik-titik yang ada di daerah himpunan penyelesaian ini ya. Nah, namun bagaimana jika kita tidak mengetahui titik pojoknya? Karena bisa saja dalam suatu kasus atau dalam suatu soal itu tidak diketahui titik pojok dari masing-masing daerah himpunan penyelesaian ini. Yang diketahui itu malah persamaan garisnya. Nah, misalnya di sini berarti ada perpotongan 3 garis ya. Ini garis yang pertama itu merupakan persamaan garis dari ini. X kurang Y sama dengan 0. Ini garis yang kedua ini, garis yang ketiga ini. Nah, jadi yang diketahui sekarang itu adalah persamaan garisnya. Sedangkan titik pojoknya itu tidak diketahui. Nah, bagaimana mencari nilai optimumnya? Itu berarti yang pertama tetap kita harus mencari titik pojoknya terlebih dahulu. Nah, kita bisa cari titik pojoknya itu menggunakan aljabar ini ya, konsep dari persamaan garis. Nah, kita bisa menggunakan eliminasi, substitusi atau eliminasi substitusi sekaligus. Nah, misalnya kita taruh di sini masing-masing titiknya, di sini titik A, B dan C. Oke, misalnya di titik A ini kita perhatikan titik A ini itu dilalui oleh garis ini ya, garis X kurang Y sama dengan 0 dan garis X tambah 4, X tambah Y sama dengan 4. Oke, jadi kita bisa menggunakan garis-garis ini yang dilalui oleh titik tersebut dengan tadi yang eliminasi, substitusi atau eliminasi, substitusi sekaligus. Oke, berarti misalnya kita mau cari titik A. Titik A itu dilalui oleh garis X kurang Y sama dengan 0. Kemudian garis X tambah Y sama dengan 4. Oke, di sini kita coba pakai yang eliminasi ya. Kita coba eliminasi nilai X-nya. Oke, berarti X kurang X habis. Di sini negatif Y dikurang Y. Berarti negatif 2Y. Kemudian 0 dikurang 4 itu sama dengan negatif 4 ya. Oke. Berarti Y-nya, nilai Y-nya sama dengan negatif 4 per negatif 2 atau sama dengan 2. Oke, maka nilai Y yang kita punya adalah, titik yang kita punya itu adalah 2. Kemudian untuk X-nya, berarti kita substitusikan ke persamaan pertama. X kurang Y sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Maka titik A yang kita punya itu sama dengan X-nya 2, Y-nya juga 2. Oke, jadi kita sudah mengetahui untuk titik A di sini itu adalah 2,2. Oke, itu ya. Kemudian kita coba cari titik B-nya. Titik B-nya itu dilalui oleh garis ini berarti 3X tambah 2. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Dan garis yang ini, X tambah Y sama dengan 4. Oke, nah di sini kita tidak bisa langsung eliminasi karena koefisien masing-masing dari variabel ini itu berbeda. Jadi bagaimana supaya kita menyamakan koefisien dari satu variabel dulu. Oke, misalnya yang mau kita eliminasi itu variabel Y.
Berarti kita bisa mengalihkan dua persamaan ini terbalik ya. Berarti ini kan koefisiennya 2, berarti ini 2 dengan 1, ini dibalik. Berarti ini dikali 1, ini dikali dengan 2. Perhatikan koefisien dari variabel Y. Kemudian ini kita kalikan 3 kali 1, ini berarti tetap semua nilainya 3x tambah 2y sama dengan 12. Kemudian ini dikali 2, x kali 2 berarti 2x tambah y kali 2, 2y, 4 kali 2, 8. Nah, baru di sini kita bisa eliminasi untuk variabel y. Karena variabel y di sini koefisiennya sudah sama. Oke, bisa kita kurangkan, ini berarti habis. Tersisa 3x kurang 2x, berarti tersisa x. 12 dikurang 8, itu 4. Nah, kita sudah memperoleh nilai x, masukkan kembali ke persamaan. Bisa menggunakan persamaan kedua, di mana persamaan kedua x tambah y sama dengan 4. X-nya 4 tambah y sama dengan 4, berarti y-nya sama dengan 0 ya. Oke, y-nya sama dengan 0. Maka titik B di sini yang kita punya adalah 4,0. Nah, di sini titiknya berarti 4,0. Nah, betul ya, di sini dia nilainya 0 karena dia pas di garis ini. Garis horizontal ini. Oke. Kemudian yang terakhir kita coba tentukan titik C-nya. Titik C-nya itu ada dilalui oleh x kurang y sama dengan 0. Dan C-nya ini berarti yang ini ya, 3x. 3x tambah 2y sama dengan 12. Oke, sama dengan yang tadi. Tidak ada koefisien yang sama, kita samakan dulu. Kita mau eliminasi si x-nya saja ya. Kita coba x-nya lagi. Berarti ini dikali 3, ini dikali dengan 1. Maka kita peroleh di sini 3x kurang 3y sama dengan 0. 3x tambah 2y sama dengan 12 dikurang. Oke, berarti di sini 3 min 3 dikurang 2. Berarti negatif 5 sama dengan 12. Oke, berarti y-nya sama dengan 12 per 5. Negatif 12 per 5. Berarti di sini titiknya itu adalah, oke, belum kita menentukan titik x-nya ya. Oke, itu berarti di sini titik x-nya adalah, masukkan ke persamaan pertama, 0. Berarti x kurang 12, berarti tambah 12 per 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 12 per 5. Oke, maka titik yang kita punya di sini adalah titik 12 per 5 dengan 12 per 5. Oke, itu untuk titik C-nya ya. Berarti, oke. Nah, oke, kita coba satu soal terakhir. Nah, di sini kita mempunyai diketahui sistem pertidaksamaan. Di sini kita punya fungsi syaratnya. Kemudian yang kita mau cari adalah nilai maksimum dari fungsi objektif ini. Fungsi objektifnya adalah 3x ditambah 2y. Di sini diketahui garis-garisnya yang tadi ya, yang ini dari fungsi kendala ini. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari titik pojoknya. Berarti kita tentukan dulu. Berarti misalnya di sini kita tentukan ini sebagai titik A, ini B, C, dan D. Oke, kita coba cari titik A. Titik A berarti dilalui oleh garis X sama dengan 0 dan garis X tambah Y
sama dengan 1. Nah, ini bisa kita langsung substitusi karena sudah diketahui bahwa X-nya 0. Berarti masukkan 0 ke sini. 0 tambah Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1. Berarti titik A-nya itu adalah 0,1. Nah, kayak ini ya. Nah, di sini sebenarnya sudah kelihatan sebenarnya titiknya. Tapi untuk mengujinya lebih supaya titiknya tepat, kita bisa menggunakan konsep persamaan garis ini. Oke, yang berarti yang B dilalui oleh X, 0 dan garis X tambah Y sama dengan 5. Oke, sama. Langsung substitusi nolnya berarti Y-nya sama dengan 5. Maka nilai B-nya adalah 0,5. Kemudian kita coba yang C. C-nya dilalui oleh Y, 0. Dan ini X tambah Y sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Maka titik C-nya adalah 5,0. Yang terakhir D itu dilalui oleh titik Y sama dengan 0. Dan garis X tambah Y sama dengan 1. Oke, kita substitusikan. Berarti di sini X-nya sama dengan 1, maka nilai titik D-nya adalah 1,0. Oke, kita sudah tahu masing-masing titiknya. Ini 0,1, 0,5, 5,0, dan 1,0 dari titik-titik pojok yang ada pada daerah himpunan penyelesaian ini. Oke, itu ya. Kemudian kita mau cari, tadi soalnya mencari nilai maksimum dari ini. 3X tambah 2Y berarti 3X ini fungsinya, ini fungsinya 3X tambah 2Y. Nah, kita masukkan, substitusikan masing-masing titiknya. Berarti titik A itu 0,1. Berarti 3 kali 0, 2 kali 1 berarti 2. Yang B ini 0,5. Kita substitusikan 3 kali 0. 0 tambah 2 kali 5, 10. Yang C itu 5,0. Sini kita peroleh 5 kali 3, 15. Tambah 0 berarti 15. Dan yang delta itu adalah 1,0. Masukkan nilainya ke sini. 1 kali 3, 3. Tambah 2 kali 0, 0 berarti 3. Nah, dengan begitu kita sudah mengetahui masing-masing nilainya dari titik-titik pojok yang ada di daerah himpunan penyelesaian ini. Kita lihat berarti nilai maksimumnya itu ada di 15 ini, di mana letaknya itu di titik C 5,0. Berarti ada di sini ya untuk nilai maksimumnya, dan nilai minimumnya ada di 2 ini. Sama dengan 2, itu sama dengan titik A yang ada di sini. Ini minimum, ini maksimum. Oke, dengan begitu untuk soal yang ini, nilai maksimum dari fungsi objektif, nilai maksimumnya saja, berarti ada di titik C 5,0. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.